Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema karena ini diminta beberapa orang yang WA ke saya ya. Pak Pendeta, tolong jelaskan tentang Pentakosta. Maka begini judulnya, Kristen tidak merayakan Pentakosta. Mungkin ini tema pernah dibahas juga, tapi tolong suruh langsung ke fokus ke temanya katanya ya. Saudara, Kristen tidak merayakan Pentakosta. Yang merayakan Pentakosta itu orang Yahudi. Pentakosta adalah 50 hari setelah Paskah. Saya ulang, Pentakosta adalah 50 hari setelah Paskah. Alkitab menulis di dalam Lukas 22 ayat 7 sampai 53 ya. Yahudi itu merayakan Paskah. Lalu Yesus juga merayakan Paskah karena Yesus orang Yahudi ya. Di dalam Lukas pasal 22 mulai ayat 7 Yesus mempersiapkan apa? Roti tidak beragi, kemudian anggur, kemudian nyembelih domba. Jadi Anda bisa bayangkan satu ekor domba dimakan rame-rame. Anggap saja 20 orang murid-murid tambah yang lainnya lah ya. Satu ekor domba disembelih, dimakan rame-rame, ada di situ roti tidak beragi, kemudian ada anggur beneran. Itu Paskah. Yesus merayakan Paskah terakhir sebelum kematiannya, ya kurang lebih tahun 33 Masehi. Di dalam Lukas 22 ayat 16 Yesus ngomong gini, "Aku tidak lagi makan atau tidak lagi minum dari pokok anggur ini sampai nanti kerajaan Allah datang." Apa yang dimaksud kerajaan Allah datang adalah kerajaan 1000 tahun. Jadi Yesus tidak lagi makan Paskah. Ini perintah kepada orang Kristen. Kristen tidak lagi merayakan Paskah. Ya, lalu Yesus mati disalib ya. Mari kita cek bahwa Kisah pasal 1 ya toh. Kisah pasal 1 ayat 13. Setelah Yesus mati disalib kemudian naik ke surga ya, 40 hari setelah itu ya, mereka menumpang. Jadi mereka itu menumpang di Yerusalem ya. Kemudian di ayat 15 120 orang plus 11 orang yang rasul-rasul. Jadi ada 131 orang. Lalu perhatikan Kisah pasal 2. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ayat 1. Yahudi di sebelah sana merayakan Pentakosta. Sementara orang Kristen di sebelah sini kumpul di suatu rumah. Saya ulang, Kristen tidak ikut merayakan Pentakostanya Yahudi. Tetapi peristiwa ini pas saat Yahudi merayakan Pentakosta. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita ngitung yang benar. Karena perayaan Paskah saat Yesus disalib sudah ketahuan ya. Kemudian 1 hari setelah Paskah Yesus disalib. Maka ketahuan Pentakosta itu kapan? Tujuannya untuk apa? Untuk supaya orang Kristen itu ngitung. Oh, pencurahan Roh Kudus itu pas hari Pentakosta. Mari kita lihat salahnya ngitung di mana. Ya. Oke, jadi Pentakosta terjadi 50 hari setelah Paskah. Yesus merayakan Paskah hari Selasa. Ya, Selasa terus Selasa malam di Taman Getsemani langsung dijemput, langsung dihakimi, diadili di Mahkamah Agama. Ya, Rabu pagi di maraton deh. Pilatus, Herodes balik lagi Pilatus. Rabu siang mulai disalib, Rabu gelap mulai diturunkan mayatnya. Rabu sudah mulai gelap masukin ke kuburan, tapi bikin pintunya kan lama sampai Kamis dini hari baru Yesus itu diblek tutup pintu. Jadi Yesus di dalam rahim bumi berapa? 3 hari 3 malam memenuhi syarat Matius 12 ayat 40. Kamis dini hari, Kamis malam, Jumat dini hari, Jumat malam, Sabtu dini hari, Sabtu malam. Saya Kamis siang, saya sebut siang aja lah. Kamis siang, Kamis malam, Jumat siang, Jumat malam, Sabtu siang, Sabtu malam. Pas
3 hari 3 malam. Yesus bangkit Sabtu malam, itu 4 hari setelah Paskah. Yesus kan disalib 1 hari setelah Paskah. Clear? Yesus disalib 1 hari setelah Paskah, berarti Yesus bangkit 4 hari setelah Paskah. Tambah lagi 40 hari Yesus menampakkan diri, lalu naik ke surga. Berarti Yesus naik ke surga 44 hari setelah Paskah. Tujuannya suruh ngitung gini nih, kenapa Alkitab menulis Pentakosta? Ya. Jadi 44 hari Yesus naik ke surga setelah Paskah. Paskah 44 hari Yesus naik ke surga. Lalu Yahudi merayakan Pentakosta, ini dia perhitungan melesetnya di sini. Yahudi merayakan Pentakosta kapan? 50 hari setelah Paskah. 50 hari setelah Paskah, persis 6 hari setelah Yesus naik ke surga. Betul kan? Tadi kan Yesus naik ke surga 44 hari. Ini dia salahnya, ya. Kristen-Kristen di luar sana yang disebut Kristen kambing selalu mengatakan pencurahan Roh Kudus itu 10 hari setelah Yesus naik. Udah lewat. Ayat Alkitab dengan tegas menulis orang Yahudi merayakan Paskah, sementara orang Kristen nyewa suatu rumah, jumlahnya 131 orang, ya. Di dalam Kisah 1 ayat 15 disebutkan 120 orang plus rasul-rasul 11. Kemudian seperti lidah-lidah api, kemudian penuh dengan Roh Kudus. Tujuannya untuk apa nih dia? Di ayat 5 dan 6, ya. Ternyata di situ berkumpul banyak orang Yahudi dari berbagai mancanegara Yahudi yang saleh. Maka kenapa Yesus suruh ke Yerusalem pas Pentakosta? Karena lagi pada ngumpul. Lalu Petrus khotbah. Berapa yang tobat? 3.000 orang tuh. Yesus hebat kan? Kenapa Yesus nyuruh, sana murid-murid sana kamu ke Yahudi. Ya, kamu ke Yerusalem. Yahudi lagi pada ngerayain Pentakosta itu. Lalu mereka ngumpul, pencurahan Roh Kudus, mereka sedang ngariung. Denger orang-orang percaya Yesus, orang Kristen pada berbahasa lain. Lalu mereka terima khotbah dari Petrus, tobat 3.000 orang. Ya, itu maksudnya. Pencurahan Roh Kudus beda sama Pentakosta. Pentakosta mah orang Yahudi yang ngerayain. Sementara yang mengalami pencurahan Roh Kudus adalah orang Kristen. Pencurahan Roh Kudus tidak disebut Pentakosta. Jadi orang Kristen memang tidak merayakan Pentakosta. Yang merayakan Pentakosta Yahudi, kebetulan pencurahan Roh Kudus pas dengan orang Yahudi merayakan Pentakosta. Ulang tahun saya misalnya pas orang dari tetangga sebelah merayakan hari Lebaran. Apakah ulang tahun saya disebut hari Lebaran? Tidak, ya. Ya. Kelahiran saya pas orang di luar sana merayakan hari Lebaran. Makanya ada orang yang namanya Riyadi, gitu. Riyadi kan artinya pas Lebaran, gitu. Ya. Misalnya ada namanya Bambang Riyadi, ya. Riyadi itu pasti pas Lebaran lahirnya. Tidak berarti bahwa kelahiran saya atau kelahiran si Riyadi ini disebut Lebaran. Tidak berarti begitu. Pencurahan Roh Kudus terjadi pas orang Yahudi merayakan Pentakosta. Lalu pendeta-pendeta Kristen kambing dari atas mimbar mengatakan kita merayakan Pentakosta. Super sesat. Ya. Lalu super sesat ini nular. Karena super sesat ini kan nular. Pentakosta dibagi-bagi 1, 2, 3. Udah Kristen merayakan Pentakosta itu salah. Yang dirayakan Kristen apa sih? Pencurahan Roh Kudus, bukan Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus tidak disebut Pentakosta. Lalu nular. Pentakosta 1, 2, 3. Penyesatan luar biasa, ya. Kemudian apalagi? Komplit, include. Penyesatan kan nular. Lalu berbahasa rosi karalamara bara-bara lama-lama enak juga, yaitu. Terus apa lagi? Pamer kesembuhan ilahi dalam nama Yesus, gitu. Bihil, sembuhlah. Kemudian apa lagi? Tumpang tangan ngegeledak. Sini, maju, terima Roh Kudus. Tumpang tangan, kalau nggak ngegeledak didorong dikit. Itu semua tipuan iblis. Kristen tidak pernah merayakan Pentakosta. Kristen juga tidak merayakan Paskah. Lalu oleh pendeta-pendeta ini dari atas mimbar, pendeta kambing memberitakan
Kristen merayakan Pentakosta, Kristen juga merayakan Paskah, lalu nular, you know. Pentakosta dibagi-bagi, ajaran Kristen kambing, ngiblis, nular, you know. Dibagi-bagi, 1, 2, 3. Langsung apalagi? Sikarala marah, bara, gitu. Itu semua adalah bahasa roh dari iblis. Kemudian apalagi? Tumpang tangan ngegeledak. Sini, tumpang tangan ngegeledak. Itu iblis yang bekerja. Kemudian apalagi? Penyembuhan, yaitu pamer kesembuhan, yaitu dalam nama Yesus aku sembuhkan. Ya, gereja-gereja yang begini, saudara-saudara, gereja-gereja yang penyesatan ya, Sikarala marah baraba ya, kemudian Pentakosta dibagi-bagi, kemudian in the name of Jesus be healed gitu ya, yang begitu-begitu, kemudian yang pamer bahasa roh, kemudian yang ngegeledak, tumpang tangan ngegeledak. Tak kasih tahu ya, cirinya gampang, mereka hanya berani bilang Yesus Tuhan. Tetapi giliran Yesus Allah, nggak berani dia. Allah tetap Bapa. Nah, tak kasih tahu, Kristen kambing terkutuk. Ya, dia selalu ngomong Bapa dalam nama Yesus. Ya, Allah tetap Bapa, Yesus cuman Tuhan. Berani nggak kamu ngomong Yesus Allah? Waduh, sorry Pak, kalau Yesus Allah tetap Bapa, Pak. Terkutuk. Ajarannya adalah terkutuk. Injil lain, makanya dia termasuk di dalam Matius 7 ayat 22-23. Meskipun teriak-teriak, ya, Yesus, bukankah aku bernubuat demi namamu? Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku melakukan banyak mujizat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Yesus bilang, sorry, aku nggak pernah kenal kamu. Enyahlah. Sama dengan Matius 25 ayat 41. Kelompok Kristen kambing, Yesus bilang, enyahlah, orang-orang terkutuk. Sana satu grup sama iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa terkutuk? Karena Galatia 1 ayat 8 dan 9 memberitakan Injilan. Itu tadi, orang Kristen tidak merayakan Pentakosta, kok kamu beritakan merayakan Pentakosta. Kristen tidak merayakan Paskah, kok kamu beritakan merayakan Paskah. Udah gitu Pentakosta dibagi-bagi 1, 2, 3. Udah gitu bahasa roh lagi, Sikarala marah baraba. Udah gitu pamer kesembuhan lagi, dalam nama Yesus sembuh. Udah gitu tumpang tangan ngegeledak lagi ya. Wewenang Roh Kudus itu hanya dari Yesus. Hanya 2 rasul yang diberi privilege, yaitu Petrus dan Paulus. Yang bisa tumpang tangan terima Roh Kudus itu cuman Petrus sama Paulus. Petrus itu bayangannya saja bisa nyembuhin orang. Paulus itu sapu tangan sama bajunya dikepret orang sakit. Lah kamu pendeta, bayanganmu kagak bisa nyembuhin apa-apa. Bajumu dikepret bau doang. Berani-beraninya mengambil alih, mengkudeta haknya Yesus di dalam pencurahan Roh Kudus. Kamu tidak berhak apa-apa. Ya, yang berhak mencurahkan Roh Kudus, berhak baptisan Roh Kudus hanya Yesus. Yohanes 1 ayat 33 ya. Clear ya, jadi jangan terpesona dengan pendeta yang hari ini koar-koar. Pencurahan Roh Kudus disebut Pentakosta, bagi-bagi 1, 2, 3. Udah pendeta tuek dari atas mimbar membuat pengajaran super sesat ya. Binasa ya. Neraka jurusanmu ya. Tobat ya. Jemaat-jemaat jangan mau disesatkan ya. Kristen tidak merayakan Paskah, Kristen tidak merayakan Pentakosta. Yang merayakan Paskah itu Yahudi, yang merayakan Pentakosta Yahudi. Kalau gitu Kristen merayakan apa? Kristen merayakan kematian, kebangkitan, kenaikan dan pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus terjadi 6 hari setelah Yesus naik ke surga. Itu yang dulu. Sekarang sih tiap hari terjadi pencurahan Roh Kudus. Tujuannya kenapa Kisah pasal 2 menulis judulnya Pentakosta? Biar orang Kristen bisa ngitung. Oh, ternyata pencurahan Roh Kudus yang benar 6 hari setelah Yesus naik ke surga. Lalu disesatkan oleh pendeta-pendeta kambing 10 hari sampai hari ini. Penyesatan itu tetap ada. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Kepada Bapak Ibu yang minta, ya ini penjelasannya seperti ini. Kalau pendeta Hendy Tandianta
tanggung jawab. Pasti ayatnya Alkitabiah, bukan tafsir, sama sekali bukan tafsir. Kepada pendeta-pendeta yang masih mengajarkan Pentakosta dibagi-bagi, Anda penyesat yang sesungguhnya. Ya, Anda yang masih mengajarkan Kristen merayakan Pentakosta, Anda penyesat sesungguhnya. Anda yang masih mengajarkan bahasa roh, sikara lama raba-raba lama-lama enak juga, iblis, itu bahasa iblis. Ya, Anda yang masih mengajarkan tumpang tangan ngegeledak, sesungguhnya iblis itu kuasa yang bekerja. Yang pamer kesembuhan ilahi, di dalam nama Yesus Kristus aku menyembuhkan engkau, sesungguhnya iblis yang bekerja. Kesembuhan ilahi bisa terjadi tapi nggak pakai pamer. Bahasa roh boleh, tetapi untuk urusan pribadi ketika kamu doa sama Allah, tidak untuk pamer di ibadah umum. Ya, kalau di ibadah umum pakailah bahasa lidah. Glory haleluya, syukur Yesus. Jangan lupa, jangan salah nyebut. Sebutlah Yesus Allah. Stop nyembah Bapa, maka kamu benar menjadi Kristen domba. Ya, jangan mau jadi Kristen kambing. Binasa urusanmu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab, silahkan, masih tetap dibuka. Yang mau mensponsori debat, yuk sponsori yuk. Ya, kita mau debat tuh ya. Pendeta Hendy Tandianta debatnya berkualitas ya. Pasti begitu dan pasti Alkitabiah. Yang mau ikut baptisan 6 Juni di Kelapa Gading. 6 tambah 13 berarti berapa? 6 tambah 7, 13 Juni di Cikarang, 20 Juni di Pamulang, 27 Juni di Tangerang. Ya, tempat-tempat lain menyusul karena cabang-cabang sedang dibuka ya. Nanti cabang-cabang melakukan baptisan. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya. Amin.